Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan kembali membahas tentang kondisi terkini, kondisi IHSG yang semakin menyedihkan, yang semakin turun, yang kalau kita lihat di forum-forum saham ada begitu banyak orang stres, orang menderita, orang terluka, orang marah karena saham-saham berfundamental bagus harganya semakin turun, apalagi ekonomi lagi susah di luar sana, saham juga nyangkut dan itu menjadi hal yang sangat menyedihkan yang coba kami bahas di sini. Mari kita sama-sama coba pahami apa solusinya. Saya sebagai edukator sangat sedih melihat itu, apalagi saya sudah mengatakan dari jauh-jauh hari akan bahaya kalau investor lokal, para influencer, pahlawan bursa tidak bertobat, tidak melakukan cut loss, tidak berhenti membeli saham-saham fundamental bagus, akan menyebabkan saham-saham tersebut akan semakin turun dan IHSG semakin terpuruk. Seperti itu. Cuma ya pada podcast kali ini saya akan sekali lagi membahas tentang BRI. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, membahas kondisi terkini, juga ada hal besar baru, itu efek Donald Trump yang juga perlu kita pelajari untuk 4 tahun ke depan. Dan oke, mari kita mulai aja. Jadi ini gambaran IHSG terakhir. Kemarin hari Jumat memang IHSG sempat bergerak naik, tapi ya ini bagi orang yang paham bursa itu tahu kenaikan IHSG itu disebabkan karena digorengnya saham-saham supir angkot, karena ada hubungan yang baik antara brand, cuan, dan OJK yang memungkinkan kedepannya brand bisa masuk lagi FTSE Global bulan Desember nanti. Itu doa kita. Kembali lagi berulang kali, cuma saya nggak di sini untuk bahas saham brand. Yang hal menyedihkan terlepas kenaikan IHSG kemarin adalah kalau Anda lihat di sini nih, itu penjualan asing sangat besar sepanjang hari Jumat kemarin, itu sebesar 2,21 triliun investor asing jualan. Artinya apa? Kalau asing jualan artinya cuma satu, adalah investor lokal, pahlawan bursa kembali panik buying, memborong saham-saham tipe fundamental. Ini ada lihat saham-saham yang paling banyak dibeli investor lokal, pahlawan bursa itu BBCA 649 miliar, BMRI 548 miliar, dan seterusnya. Ini sudah saya katakan sejak bertahun-tahun lalu, ini indikasi yang sangat buruk. Karena semakin banyak investor lokal membeli saham fundamental bagus, semakin hancur harganya. Ini yang sudah saya peringatkan, bahkan saya sudah menyarankan banyak orang untuk segera cut loss sejak beberapa minggu yang lalu. Karena kalau nggak cut loss, kalau terus beli harganya semakin turun. Dan itu jadi kenyataan. Semakin hari semakin jadi kenyataan, jadi semakin menakutkan, semakin menderita. Bahkan saya sudah menunjukkan grafik korban flow yang saya bahas pada video sebelumnya, di mana terbukti semakin banyak pahlawan bursa yang membeli saham BBRI, harganya semakin turun. Itu fakta. Jadi please bedakan pendapat dengan fakta. Ini fakta. Yang saya katakan ini mayoritas hanya fakta, bukan pendapat. Kayak gitu, bukan tebak-tebakan, itu fakta. Dan itu sebabnya pada video beberapa minggu yang lalu saya menyerukan kepada para influencer fundamentalis untuk melakukan 3 hal. Pertama, hentikan rekomendasi membeli saham BBRI buat pahlawan bursa. Kedua, berhenti mengatakan fundamental masih hidup dan mengatakan fundamental bagus, saham fundamental bagus harganya naik. Ketiga, mulai gerakan yuk cut loss BBRI, supaya, dan saya tegaskan lagi, alasan kenapa saya menyarankan gerakan mereka mengangkat tema yuk cut loss BBRI, supaya saham BBRI bisa kembali digoreng asing, supaya saham BBRI bisa naik. Dan ini kepentingan banyak orang. Kalau banyak pahlawan bursa yang cut loss, BBRI bisa naik lagi. Kalau BBRI naik, investor asing untung, pengikut investor asing untung, IHSG naik. Dan beberapa yang nyangkut yang belum cut loss bisa cuan atau bisa cut loss di harga yang lebih baik. Dan bagi para fundamentalis ini juga bagus, karena BBRI harga sahamnya naik, mereka bisa ngecap lagi tuh bener kan fundamental bagus, harga sahamnya naik. Kalau sekarang Anda nggak bisa ngecap gitu, karena pahlawan bursa nggak cut loss.
Dan kembali lagi, saya menegaskan, saya meminta para influencer fundamentalis untuk mengatakan ini, bukan saya yang menyuruh Anda cut loss. Karena kalau Anda baca di kolom komentar YouTube kami, banyak yang marah karena ngerasa disuruh cut loss sama saya. Saya nggak mungkin menyuruh cut loss kalau saya nggak menyuruh beli. Kalau saya menyuruh cut loss, saya kayak orang ngetawain orang yang terkena musibah. Orang semakin benci sama saya. Kalau saya seperti itu. Saya nggak melakukan itu. Saya minta orang lain. Lu yang nyuruh beli, lu yang nyuruh cut loss. Anda yang mengatakan dulu kalau saham fundamental bagus, beli aja, profitnya terus bertumbuh, perusahaan solid, beli aja. Sekarang Anda suruh mereka cut loss supaya harganya naik. Kan itu. Saya nggak bisa mengatakan itu. Karena saya udah dari dulu mengatakan fundamental sudah mati. Jadi nggak ada alasan beli saham. Karena fundamentalnya bagus, harganya naik, itu nggak ada, itu sesat. Seperti itu. Dan sayangnya, dan terlepas dari video tersebut, kenyataannya investor asing terus jualan dan harga BBRI terus mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat data terbaru, data jumlah pahlawan bursa di akhir Oktober kemarin ada 55.000 pahlawan bursa baru yang nyangkut di BBRI. Kasian banget. Saya harap para influencer, fundamentalis coba melihat, kasian ada 55.000 orang baru yang nyangkut di BBRI. Total udah ada 586.000 nyangkuters di BBRI. Ini terbanyaknya sepanjang sejarah BBRI. Dan kalau ini nggak segera di stop, kalau pahlawan bursa investor retail terus disuruh beli BBRI, saya cukup yakin di akhir bulan November ini, apalagi melihat jumlah pahlawan bursa yang terus memborong di minggu pertama bulan November ini, saya yakin di akhir November nanti kalau pahlawan bursa nggak bertobat, itu bisa 600.000 lebih, bahkan bisa 2 kali lipat dari nyangkuters di Goto. Jadi sangat-sangat menyedihkan kalau saham dengan fundamentalis terbaik di Indonesia, dengan profit terbesar di Indonesia adalah saham yang sama, jadi saham yang paling banyak nyangkutersnya di Indonesia. Paling banyak buat orang rugi, nyangkut. Mau di mana muka fundamental yang sudah mati itu? Mau ditaruh di mana? Fotonya mau ditaruh di mana? Seperti itu. Jadi please teman-teman, ini tolong mulai gerakan ya. Kalau Anda pengen BBRI naik. Dan ini update-nya kita lihat, terbukti semakin turun semakin banyak nyangkuters, semakin banyak pahlawan bursa, semakin rendah, ini yang dibahas pada video sebelumnya, semakin rendah grafik korban flow, semakin banyak investor retail yang nyangkut, semakin banyak jumlah pahlawan bursanya. Ini update bulan Oktober. Oke, itu dulu sedikit, saya mau loncat dulu sedikit tentang Trump. Jadi karena Donald Trump akan menjadi presiden mulai tahun 2026 nanti, jadi saya mau sedikit briefing dulu aja hal-hal yang bisa terjadi yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah Donald Trump adalah presiden yang punya yang biasa mengeluarkan kebijakan kontroversial pro negara sendiri, dan terbiasa mempermainkan statement ke media dan perkataannya terkadang sulit diterima akal sehat. Contohnya yang 5 tahun lalu adalah karena mereka merasa imigran Meksiko itu mengambil banyaklah pekerjaan orang Amerika, maka Donald Trump mengatakan, saya akan buat tembok pemisah antara Meksiko dan Amerika Serikat, dan saya akan menyuruh Meksiko yang bayar temboknya itu. Jadi Trump yang janji, Trump yang mau bangun, dan suruh Meksiko yang bayar. Itu luar biasa. Memang kadang-kadang susah diterima akal sehat, tapi terlepas dari itu, yaitu gambarannya. Artinya apa? Kalau tiba-tiba ada Indonesia, ada pengusaha-pengusaha yang mungkin barangnya dijual ke Amerika Serikat, bisa-bisa aja China merasa, kalau kita beli barang lu terus, lu akan untung, negara gue rugi, bisa akan di stop, pajak dinaikin dan seterusnya. Ini Donald Trump adalah presiden yang sangat dicinta media, pelawak dan produsen kecap.
Jadi enaknya Donald Trump itu kalau dia setelah mimpin nanti bisa setiap hari ngeluarin statement, bisa seminggu 3 kali ngeluarin statement. Jadi kalau itu terjadi nanti di tahun 2025 nanti setiap IHSG naik bisa karena Donald Trump. Setiap IHSG turun bisa karena Donald Trump. Kenapa? Karena Donald Trump ngomong mulu. Beda sama Joe Biden, kan udah itu kan, udah error kan, dia nggak ngomong. Jadi nggak bisa tuh naik turun karena Donald Trump. Karena Joe Biden sekarang udah nggak tahu di mana beliau. Jadi kasihan juga sih, cuma saya nggak tahu beliau di mana sekarang Joe Biden. Jadi nggak ada tuh Dow Jones naik, IHSG naik karena Joe Biden. Nanti tahun depan Anda lihat para media, para analis, para pelawak, produsen kecap itu sama semua itu akan terus mengangkat Donald Trump. Anda kalau mau jadi produsen kecap juga Anda bisa menggunakan Donald Trump sebagai alasan dari kenaikan. Bumi naik karena Donald Trump, bumi turun karena Donald Trump. Karena Donald Trump akan selalu ngomong seperti itu. Itu satu. Anda kecuali kalau Anda yang cuma pengen cari cuan ya Anda nggak harus peduli sama sekali tentang Donald Trump. Cuma hati-hati, Anda harus mempersiapkan diri dari sekarang jangan sampai terpengaruh. Karena pusing ngikutin Donald Trump. Dan ini adalah menurut saya adalah presiden yang ideal untuk bandar di pasca kematian fundamental. Jadi karena presiden yang banyak ngomong gak jelas gini akan membuat selalu hot, ada selalu pemberitaan bisa nikel digoreng naik, dibanting turun, saham mobil listrik digoreng naik, dibanting turun, atau apapun gitu. Bisa dipermainkan karena presidennya banyak ngomong. Karena narasi-narasi kecap-kecap tersebutlah yang seringkali dibutuhkan, bumbu-bumbu tersebut. Yang dibutuhkan setelah fundamental mati sekarang. Sekarang fundamental nggak dibutuhkan lagi, yang dibutuhkan kecap, narasi. Nah, seperti itu, kayak influencer aja kan, kayak gitu, yang dia narasi seperti itu. Dan satu hal juga yang ini Donald Trump akan kemungkinan akan memulai lagi perang dagang dengan China, walaupun bursa sih nggak ngefek karena di China juga fundamental sudah mati. Meskipun Donald Trump menang, indeks China cuma turun 0,09%. Dan satu lagi ya itu karena perang dagang tadi, satu hal lagi yang perlu bisa ngefek ke Indonesia adalah kemungkinan dihentikannya narasi atau kecap global warming yang akan berpengaruh pada penjualan mobil listrik dan harga nikel dunia dan produksi nikel dunia, kebutuhan nikel dunia. Seperti ada kemungkinan ke arah situ, karena ya saya sudah jelaskan di Telegram, saya nggak usah panjang-panjang. Intinya dulu itu dari 100 tahun yang lalu, dari 200 tahun lalu, dari 40 tahun yang lalu itu suhu global selalu naik. Dulu itu namanya takdir. Kalau Anda tanya kakek Anda, orang tua Anda, mana lebih panas 40 tahun lalu atau 20 tahun lalu, semua akan bilang lebih panas 20 tahun lalu. Mana lebih panas 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu? Dibilang 10 tahun lalu lebih panas. Jadi memang dunia semakin panas, itu dulu namanya takdir. Cuma dengan tujuan ekonomi, dengan tujuan membangun narasi, muncul narasi kecap namanya global warming. Ya sama pemanasan global, takdir. Cuma karena narasi dikasih nama, jadi muncullah keperluan untuk mengatasi global warming. Caranya beli mobil listrik. Niatnya Amerika mau jualan mobil listrik. Singkat cerita, mereka kalah sama China dan kedepannya Trump akan menghambat ekspor mobil listrik di China, dan tentunya saya yakin Donald Trump akan mulai menghapus narasi global warming. Jadi balik lagi ke takdir. Kalau balik lagi ke takdir ya udah nggak usah beli mobil listrik. Dari dulu juga dunia semakin panas, orang nggak beli mobil listrik kok. Kedepannya pun arahnya ke arah situ. Kalau Donald Trump yang berhasil terus mendrive narasi ini, narasi global warming. Kalau di sisi lain China yang mendrive, China pengen jualan mobil listrik. Pasti kalau perlu mereka yang mendukung, dunia makin panas kayak gitu. Ini bukan takdir, ini namanya global warming. Seperti itu. Jadi Anda siap-siap aja, itu gambaran ke depan. Dan
bursa Amerika Serikat mengalami kenaikan luar biasa karena Donald Trump menang. Bursa naik, dolar naik, dan tapi di sisi lain karena orang investor lokal percaya kalau Donald Trump naik kondisi akan semakin bagus, investor lokal malah memborong saham BMRI, PBRI, BBNI, BBCA di hari kemenangan Donald Trump. Ujungnya ya semua sahamnya hancur. Karena yang goreng saham di Indonesia bukan Donald Trump, investor asing. Yang menyebabkan saham Indonesia hancur bukan Donald Trump, pahlawan bursa. Kalau pahlawan bursa beli, ya harganya hancur. Balik lagi ke situ, sisanya cuma kecap. Dan inilah kondisi IHSG terkini yang kita bahas tadi. Dan di bursa Indonesia, kecap-kecap apa yang dibuat untuk menjelaskan IHSG? Pertama, kemenangan Donald Trump. Karena ada beritanya IHSG jatuh, sekarang ini kan lagi jatuh terus. Jadi intinya ekosistem bursa akan setengah mati menutupi fakta kalau sebenarnya yang buat IHSG jatuh itu adalah pembelian investor lokal. Akan ditutupi fakta. Mereka akan selalu buat kecap. Saya percaya sampai kiamat nanti mereka akan terus buat kecap. Kecap yang muncul sekarang kemenangan Donald Trump. Meskipun seluruh bursa dunia naik karena kemenangan Donald Trump, Indonesia turun karena kemenangan Donald Trump. Nggak tahu apa hubungannya. Turunnya suku bunga The Fed itu akan disebabkan juga jadi alasan IHSG naik. IHSG turun. Dulu waktu The Fed suku bunganya naik dibilang IHSG turun karena The Fed naik. Sekarang The Fed turun, suku bunga The Fed turun dibilang karena IHSG juga turun. IHSG turun karena The Fed turun. Naiknya Prabowo. Nggak bisa lagi menyalahkan Mulyono, kejatuhan IHSG dibilang naiknya Prabowo. Penghapusan utang UMKM. Utang UMKM dihapus, yang borong saham investor lokal yang disalahkan IHSG jatuh, dibilang itu. Naiknya USD. Padahal Sri Mulyani udah bilang efek Trump ke rupiah masih lebih baik dibanding mata uang negara lain. Rupiah nggak separah negara lain kejatuhannya. Tapi negara lain bursanya naik, Indonesia turun sendiri. Karena itu namanya kecap. Seperti itu. Dan satu grafik lagi yang mau saya tunjukkan, saya jelaskan di sini adalah ini foreign flow IHSG, korban flow IHSG. Jadi selama ini saya cuma biasa tampilkan grafik foreign flow, tapi ini saya grafik gabungan antara foreign flow, foreign inflow, dan korban flow untuk IHSG. Ini pembelian para pahlawan bursa kalau di total di bursa kita ini seperti ini. Anda lihat turunnya jauh lebih tajam. Artinya para pahlawan bursanya semakin panik buying, membeli semakin banyak, nyangkut semakin banyak. Itu gambaran dari korban flow yang semakin turun. Lihat turunnya jauh, sama-sama turun betul, cuma jauh lebih cepat dari foreign inflow dan foreign flow. Artinya memang pahlawan bursanya semakin borong. Jadi apa yang saya katakan itu gagal banget. Video saya yang saya ciptakan minggu lalu untuk ngasih tahu ini bahaya kalau pahlawan bursa beli, itu gagal banget. Karena pahlawan bursa sejak video itu dikeluarkan bukan hanya IHSG yang semakin turun, pahlawan bursa semakin jualan, semakin memborong saham, korban flow semakin turun. Ketika Donald Trump naik, bursa lain naik, pahlawan bursa beli, semakin turun. Ini pembelian pahlawan bursa ketika Donald Trump menang. Dan sedihnya lagi, hari Kamis kemarin ada acara di bursa untuk mengedukasi para pahlawan bursa. Salah satu influencer, bukan salah satu influencer nomor 1 di Indonesia, Pak LKH, kembali menjagokan saham bank. Waktu itu saya udah langsung sharing di Telegram mengatakan ini gawat. Kenapa? Beliau sebagai influencer nomor 1 tentu banyak pengikutnya. Kalau beliau mengatakan masih menjagokan saham bank, pengikutnya para pahlawan bursa akan membeli saham-saham perbankan lebih banyak lagi. Jadi hari itu BCA diborong, Mandiri diborong, BRI diborong, yang membuat sahamnya semakin hancur. Jadi ini menyedihkan, tapi ini bukti beliau masih influencer nomor 1 di Indonesia. Semakin banyak, ingat, semakin banyak lokal beli, pahlawan bursa beli, harga BBRI akan semakin turun. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan, ya saya sih berharap banget ini berakhir. Nggak ada lagi influencer yang tega, yang menyarankan beli saham-saham perbankan, beli saham fundamental. Kalau nggak mau nyarain Carlos, jangan suruh beli, biar IHSG segera rebound.
Oke, sekarang saya bahas orang-orang yang bingung. Saya mau jawab orang-orang yang bingung karena faktanya hanya itu sih, diulang-ulang pun saya akan bahas pertanyaan orang-orang bingung biar Anda mengerti. Pertama, ini pertanyaannya Anto Abal. Kalau saya cut loss BBRI dan ternyata harga BBRI jadi naik, saya rugi dong, 2 kali dong. Rugi cut loss dan rugi nggak beli di harga pas lagi murah karena sudah naik. Ini ininya. Jadi ini masih orang bingung. Dia nggak mau cut loss karena dia ngerasa. Kan saya bilang kalau Anda cut loss, bukan Anda, kalau mayoritas, kalau satu orang cut loss nggak ngefek. Harus ribuan, harus puluhan ribu pahlawan bursa yang cut loss, harganya akan naik. Berarti dia rugi 2 kali. Udah rugi di bawah, udah itu harganya naik. Cuma, ya yes betul itu nggak salah. Cuma kalau pilihannya, pilihannya ada 2 kan sekarang. Bagi Anda yang dari dulu percaya yang sudah terjebak sekarang, bukan saya yang menjerumuskan Anda yang sudah terjebak, pilihannya 2. Mau cut loss harga naik, artinya apa? Anda ngasih rejeki ke orang-orang yang beli. Ketika Anda cut loss harus ada yang beli kan? Mungkin saya yang beli. Mungkin investor asing yang beli. Pertama Anda ngasih rejeki ke mereka. Orang ngasih rejeki seringkali ya dapat berkat balik karena ngasih rejeki. Tapi oke lah kalau Anda mau ngasih rejeki di bursa saham, Anda kesal cut loss harga naik, Anda rugi sekian juta, sekian puluh juta. Cuma mana lebih parah kalau pilihannya cuma 2? Cut loss harga naik atau Anda tambah beli seperti yang disarankan para investor, harga semakin turun. Ruginya tambah banyak kalau Anda tambah beli, harga semakin turun. Sekarang Anda cuma rugi 2 minggu lalu ketika saya sarankan cut loss, mungkin Anda cuma rugi 20 juta. Cuma karena Anda masukin lagi uang 100 juta, sekarang karena Anda beli lagi BBRI 100 juta, mungkin sekarang rugi Anda udah 50 juta. Mana lebih rugi? Satu, Anda ngasih berkat, ngasih rezeki ke orang lain. Kalau Anda cut loss kan mungkin asing beli, mungkin saya beli. Anda ngasih rezeki ke saya thank you. Saya setiap BBRI naik, setiap digoreng asing, saya thank you ke pahlawan bursa. Kayak gitu. Jadi saya tahu nggak ada yang enak nih. Memang Anda udah kejebak, namanya udah kejebak ya nggak enak. Udah terjerumus nggak enak, nggak ada yang enak. Tapi kita pilih mana yang lebih nggak enak. Kayak gitu. Oke, ada juga pertanyaan. Pak Arga, coba sosialisasikan. Kalau pengen BBRI naik, HK agar naik seperti investor asing. Ada yang mengatakan, kalau beli jangan ngantri di bid. Jangan ngantri di bid kayak gini, belinya di offer. Apakah kalau pahlawan bursa belinya di offer, BBRI jadi naik? Jawabannya enggak, tetap. Yang ngatur harga saham BBRI itu asing. Anda beli di harga mahal cuma buat asing lebih happy. Dia bisa jualan, dia lebih mahal. Kenapa nggak bisa? Karena pahlawan bursa belinya ini kalau ada 19.000 lot, mungkin belinya 200 lot, 1.000 lot, 2.500 lot. Belinya nggak banyak, naik 1 tik aja nggak bisa, karena nggak bisa beli 19.000 lot. Nggak bisa beli 20.000 lot. Nggak bisa, pahlawan bursa. Namanya retail. Namanya pahlawan bursa nggak bisa. Jadi itu bukan solusi. Beli HK itu bukan solusi. Kecuali Anda punya triliunan, puluhan triliun untuk beli seperti asing, bisa. Kalau Anda nggak melakukan itu, hajar kanan doang yang nggak naik kok. Kalau mau hajar kanan, beli di perusahaan busuk. Harganya langsung naik ketika Anda beli. Anda punya 200 juta bisa naik, Anda langsung beli. Di BRI nggak naik. Anda hanya menguntungkan, memberikan keuntungan lebih besar buat investor asing. Sama modal sama-sama habis, akhirnya sama-sama nyangkut karena asing jualan. Karena hanya asing lah yang bisa menaikkan. Investor lokal nggak bisa. Oke, lanjut. Saya bahas dulu komen-komennya ya. Mudah-mudahan komen saya dibaca dan ditanggapi di video selanjutnya. Sebenarnya nggak ada yang salah dari kedua pihak. Satunya trader dengan foreign flow. Benar bahwa harga BBRI supaya stop turun, retail jangan panik buying, kalau bisa cut loss. Betul sekali. Supaya asing stop jualan dan mulai akumulasi lagi di harga, dan harga bisa naik lagi. Betul, udah ngerti ini, syukur. Dari Nina Bab. Satunya, oke, ini ada orang lain. Satunya si fundamentalis. Yang bedanya dia long term. Mereka selalu melihat BBRI ini turun sebagai kesempatan, mumpung murah.
Karena mereka mengincar dividen dan bukan capital gain dalam waktu dekat. Jadi nggak ada alasan bagi mereka biarpun turun, yang ngapain cut loss, mumpung murah kenapa nggak beli. Cepat atau lambat BBRI pasti naik lagi. Kalau tahun ini jelek mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Intinya perdebatan antara trader dan long term investor itu yang lihat fundamental itu nggak akan bisa, trader dan long term investor yang lihat fundamental itu nggak akan bisa ketemu. Karena satunya tujuan capital gain, satunya tujuan jangka panjang untuk ngincar dividen. Benar nggak Bang Arga? Saya nggak, oke, simpel aja ya. Saya bilang yang dikatakan ini semua benar. Kalau bursa sesederhana itu. Ini kan lagi ngomong trader sama long term investor, semuanya benar. Tapi yang saya mau kasih tahu realita di lapangan nggak gitu. Benar, kalau memang di bursa kita ini hanya ada dua, benar. Trader yang kalau mau untung harus ngikutin asing, yang berharap para pahlawan bursa cut loss supaya harga naik, kayak gitu, benar. Ini di saham BRI aja ya, nggak semua saham di bandari asing ya. Di saham yang di bandari asing aja, bukan BRI aja maksudnya. Benar, jadi cuma ada investor yang bisa ngikutin asing, yang akan cuan, trading jangka pendek. Dan ada long term investor yang cuma ngincar dividen. Kalau di bursa kita isinya itu, oke. Masalahnya kalau saya nggak bisa punya datanya untuk dengan ngomong ini, kalau tebakan saya mungkin dua pihak ini, trader yang bisa ngikutin asing, yang cuan bareng asing, dan long term investor yang ngasih dividen, jumlahnya paling 5% di bursa saham kita. Terus 95%-nya apa? Adalah nyangkuters. Yang beli karena ngira BRI bakal naik, yang beli karena keuangan BBRI bagus, yang beli karena ini bank nomor 1, yang beli karena percaya saham fundamental bagus harganya naik. Dia pasti beli, nggak ada tuh pikiran supaya gue dapat dividen sampai hari tua nanti, nggak ada. 95% pahlawan bursa itu kayak gitu. Kalau nggak percaya, Anda yang nonton video ini, kalau Anda nyangkut, Anda tanya ke diri Anda sendiri. Waktu Anda nyangkut di BBRI, waktu Anda beli BBRI mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, seminggu yang lalu, apakah Anda beli karena Anda pengen dapat dividen setiap tahun yang bisa sampai 5-6% dari harga sahamnya? Tanya ke diri Anda sendiri. Jangan lupa loh, dividen 5% setahun gitu. Dividen yield 5% setahun itu buat balik modal butuh 20 tahun. Apakah Anda beli BBRI supaya balik modalnya 20 tahun lagi? Kayak Anda beli perusahaan. Gue nunggu dividen aja. Tanya ke diri Anda. Anda yang jadi haters yang marahin saya, tanya ke diri Anda. Anda yang ngomong ngotot bilang bahwa Anda beli dapat dividen, tanya lagi jujur ke diri Anda aja sendiri. Apakah itu benar Anda sejak awal beli karena buat dapat dividen, atau sebenarnya itu cuma menghibur diri Anda aja, atau pembelaan Anda aja? Karena Anda salah, Anda nyari pembelaan. Gue beli buat dapat dividen kok. Kayak gitu. Saya ratusan kali beli BBRI. Nggak pernah saya memutuskan beli BRI kalau saya nggak yakin harga sahamnya akan naik dalam jangka pendek. Nggak pernah. Nggak pernah saya punya pemikiran ini nggak apa-apa turun 20 tahun ke depan asal dalam 20 tahun gue dapet dividen. Nggak pernah. Anda tanya diri Anda sendiri. Saya cuma ngasih argumen, saya ngasih yang saya tahu. Kalau para nyangkuters, para fundamentalis, para pencinta almarhum fundamental itu cuma pengen dividen, dia nggak akan nonton video saya. Buat apa? Kalau mereka cuma pengen dividen, buat apa mereka nonton video saya? Sama aja kayak Anda beli Sun, setiap tahun Anda dikasih bunga, surat utang negara, beli ori, beli apa, Anda dikasih bunga 6% setiap tahun. Dikirim ke rekening. Anda pernah nggak nonton analis Sun? Penyebab harga Sun, harga ori naik atau turun? Nggak pernah. Anda cuma nunggu, dapat dividen, nggak akan nonton video. Nggak akan ada ngedebat orang, harga Sun turun, segala macam, Anda marah-marah, nggak pernah kalau memang tujuan Anda itu. Kayak gitu.
Karena percayalah, itu nggak sampai 5% orang yang beli BBRI buat dividen. Cuma yang menjadikan dividen sebagai pembenaran karena Anda malu, itu ada 95%, saya yakin. Itulah enaknya beli saham tipe fundamental. Karena kalau nyangkut, Anda punya pembenaran. Rasa malunya Anda tutupi dengan, gue nanti dapat dividen. Tanya diri Anda sendiri kalau nggak percaya ya, karena saya beli BRI ratusan kali. Kayak gitu. Oke, lanjut. Cut loss kan rugi bang. Enak plannya investing gak sih? Jangka panjang uji kesabaran. Saling tahan aja. Siapa paling sabar dia dapat capital gain dan dividen. Setuju. Kalau ini saya setuju banget. Jadi sama kayak ini mengatakan cepat atau lambat BBRI naik lagi. Kalau tahun ini masih jelek mungkin tahun depan. Kalau mungkin tahun depannya lagi. Ini mengatakan ini uji sabar betul. Ini uji sabar. Tadi dibahas ada 580.000 nyangkuters di BBRI ya. 580.000 ya, nggak usah balik lagi deh. Ada 550.000-an lah nyangkuters di BBRI sekarang. Kayak gitu kan. Kalau 100.000-nya aja cut loss, nggak usah semua, 100.000 aja pahlawan bursa cut loss, BBRI akan naik. Saya yakin. Jadi nggak harus semua cut loss. Ini cuma adu kesabaran. BBRI akan naik. Mungkin yang lain bisa merasakan untung. Kalau 100.000 aja yang cut loss. Nggak usah semua. Udah naik kok. Jadi ini adu kesabaran. Yes. Cuma kalau saya ngomong kayak gini, kalau semua orang ngomong kayak gini, orang semakin sabar. Itu kan masalahnya. Dan harga BBRI nggak naik karena lokal sabar. Harga BBRI hanya bisa naik kalau lokal cut loss. Jadi hal paling bodoh yang bisa dilakukan nyangkuters BBRI adalah teriak-teriak bilang jangan cut loss, beli terus. Nanti juga pasti naik. Terus average, dan itu hal terbodoh yang bisa Anda lakukan kalau Anda nyangkuters. Karena semakin orang sabar, semakin banyak beli, bukan harganya semakin turun dan semakin lambat naik. Anda harap cepat atau lambat, jadi lambat banget kalau semua sabar. Kayak gitu. Ngerti kan? Semoga dari sini Anda mulai mengerti. Yes, benar, ini adu kesabaran. Tapi kalau semua sabar nunggu 2 tahun, mungkin Anda yang kalah. Kalau 500 juta investor pahlawan bursa di BBRI semua sabar nunggu 2 tahun, 2 tahun ke depan BBRI belum naik, Anda mungkin yang kalah. Jadi Anda tentunya berharap orang di luar sana cut loss, mungkin Anda enggak. Ya enggak ada juga orang yang suka cut loss. Even saya enggak suka cut loss. Ya saya lebih suka profit taking daripada cut loss. Saya lebih suka beli di harga murah daripada cut loss, betul. Tapi orang lain harus cut loss supaya saya untung. Kalau saya ngomong di BBRI seperti itu ya. Oke. Lanjut. Average BBRI di 4.700. Tadinya sudah profit 17% plus. Jadi minus karena target jualnya ketinggian. Aduh sedih banget, udah plus 17% jadi minus. Berharap kawan-kawan pahlawan bursa seperjuangan borong full seminggu ke depan biar nyampe 3.000, biar average down-nya agak tebal. Nah, ini orang yang jelas. Dia pengen beli di 3.000 berharap, tapi dia nggak mau berkorban sekarang tuh. Dia jelas, ini orang yang ngerti. Oke, gue udah salah. Harusnya dia ngakui kesalahan. Udah untung 17%, asing jualan, dia bukan jualan. Padahal dia bisa jualan. Kalau orang nggak punya saham nggak bisa jualan, dia bisa jualan. 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu dia bisa jualan, masih profit, bisa ikut profit taking barang asing. Cuma dia nggak ikut. Sekarang dia berharap, oke, mudah-mudahan turun lagi. Kalau mau turun, pahlawan bursa harus beli. Jadi orang ini bisa menyarankan orang lain beli BBRI. Yuk beli aja, bagus fundamentalnya. Kalau tujuannya memang supaya turun ke 3.000. Seperti itu ya. Lanjut. Anak gue alamat nggak minum susu sampai akhir tahun. Waduh, sedih banget. Dia lagi nunjukin screen capnya nyangkut-nyangkut di BBRI, BCA Mandiri, ITMG Adaro. Ya memang ya semoga bisa dapat rezeki yang lain ya. Kayak gitu. Atau mau cut loss biar anaknya minum susu dan berbuat baik biar harga sahamnya naik. Duit lari ke kripto, itu salah. Anda nggak bisa mengatakan harga BBRI turun karena duit lari ke kripto.
Kenapa? Karena orang lokal borong BBRI ratusan miliar setiap hari. Duit mana yang lari ke kripto? Lari ke BRI. Gimana lari ke kripto? Duitnya nyangkut jadi saham. Kan nggak bisa beli kripto pakai BBRI kan? Lari ke BBRI. Jadi salah ya, logikanya masih salah nih. Logikanya masih salah. Semoga mudah-mudahan jadi benar ya. Kalau cut loss enakan big money serok murah. Iya betul. Kalau cut loss big money serok murah. Tapi Anda harus mikir, kalau Anda nggak cut loss, bisa-bisa Anda harus cut loss di level lebih rendah. Big money ya beli lebih murah. Itu yang harus dipikirkan juga ya. Nggak bisa cuman mikir dengan harapan kita aja. Miris banget, ternyata retail di Indonesia masih banyak yang nggak paham. Pantas Porto merugi terus. Hal sederhana yang Pak Arga sampaikan aja banyak retail yang belum paham. Betul, memang miris. Seneng banget kalau ada komentar negatif, berarti banyak plankton yang bisa disantap. Karena nggak mungkin aku makan hiu atau paus. Ya iya sih. Kalau trader memang senang kalau banyak. Kalau Anda sebagai trader, investor, Anda akan senang banyak trader-trader bodoh, lugu yang kayak tadi, yang terus beliin BBRI biar turun ke 3.000, Anda tentunya senang. Kayak gitu. Lanjut. Percaya dah, saham Big Five buat long term akan selalu profit. Bukan saham Big Five, bank Big Five, bukan saham ya. Karena saham aja, kalau sampai bangkrut, itu satu Indonesia bakal kacau dan bakal di bail out, BRI, BNI, BCA. Betul sih. Kalau Anda ngomong banknya ya, kembali lagi yang Anda beli bukan banknya, yang beli Anda sahamnya. Kayak gitu. Dan saya nggak pernah mengatakan sekalipun BRI bakal bangkrut, BCA bakal, nggak pernah. Itu perusahaan-perusahaan terbaik, labanya terus cetak rekor, nggak pernah. Yang saya bilang harganya akan turun terus. Sama seperti Unilever, GGRM juga nggak bangkrut, betul. Masih biasa aja, baik-baik aja. Cuma harga turun terus. Karena terus diborong lokal, terus dijual asing. Oke, ada istilah namanya too big to fail. Bank-bank besar itu termasuk dalam kategori tersebut. Walau kinerja sahamnya belakangan ini bapuk, tapi kalau tahu bahwa perusahaan tersebut nggak mungkin dibiarkan mati oleh pemerintah, nggak mungkin dibiarkan mati dan pemerintah nggak perlu apa-apa. Ini nggak akan mati. Please, nggak ada masalah apa-apa ke BBRI. Jadi kadang-kadang saya ngeliat orang saham itu orang yang kebanyakan baca berita, ngikutin analisa fundamental itu jadi bodoh. Bahkan ada yang nggak usah saya bahas lah orangnya. Jadi ada orang-orang yang ini analis yang ngomong ke orang BBRI ini, direksi BBRI, seakan-akan BBRI itu mau runtuh. Dia kayak orang tolol. Gimana? Kayak bayangkan kayak gini ya, saya nggak usah mention yang dia katakan. Kira-kira BBRI bakal bangkrut nggak? Anda kayak orang tolol nanya itu ke direksi BRI. Wong laba gue cetak rekor, lu kok ngomong bangkrut? Kayak orang stupid. Bener kan BBRI nggak akan bangkrut? Siapa yang mau bangkrut BBRI? Karena otak Anda sudah terpengaruh harga saham. Karena Anda mengira fundamental masih hidup. Nggak mau kemana-mana, BBRI profitnya lagi besar terus. Semakin besar. Bingung di root BRI, di root BCA. Ini bener nih BCA nggak akan bangkrut. Ya nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Cuan gue nambah terus. Kayak Anda ketemu toko rame gitu. Terus Anda bilang, ini toko nggak akan bangkrut. Ini rame, ini orang ngantri, waiting list. Seperti itu. Dan itulah yang itu juga. Cuma ya kenyata. Dan inilah gambaran di BBRI di mana asing terus jualan, foreign inflow, korban flow terus jualan dan terus pertanyaannya kenapa? Kenapa nggak paham-paham? Jadi saya buat video 5 hari yang lalu yang nonton udah 30.000 orang. Harapan saya kalau yang nonton sebanyak itu para pahlawan bursa at least berhenti beli, sebagian cut loss, saham BBRI naik. Kalau udah sebanyak itu yang nonton. Tapi kenapa? Saya lihat video-video fundamentalis yang nonton gak sebanyak itu yang ngebela BBRI. Kenapa somehow nggak jalan-jalan? Kenapa somehow investor retail nggak beli, bukannya cut loss, bukannya ini kayak gitu, tapi malah beli terus, malah dengar fundamentalis yang sebenarnya terbukti menjerumuskan mereka. Kenapa? Jadi dan bahkan ini saya lihat ini saya ngecap ini 1 jam. Ini inti yang mereka bahas. Ini salah satu contoh para pahlawan bursa. Intinya asing buang barang, kesempatan kita borong. Itu inti dari video saya ngecap 1 jam di video sebelumnya. Ini yang masuk ke kepala para pahlawan bursa.
Ini yang masuk kepala mereka. Jangan jual, jangan cut loss, hold, beli BBR. Itu yang masuk. Saya bingung, gue ngomong apa, kenapa yang dia mengerti apa. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka begitu percaya? Kenapa mereka terus beli? Menurut saya, karena kami punya workshop tentang psikologi trading. Kami di CTS pernah ada tim yang punya latar belakang psikologis untuk mikir psikologi orang. Menurut argumen saya, kenapa BBRI terus dibeli? Alasannya karena pahlawan bursa udah kena mental, kalau kata orang sekarang. Kenapa kena mental? Kenapa stres? Kenapa orangnya nggak bisa berpikir waras lagi? Karena rugi mereka udah makin banyak. Kerugian mereka yang udah derita, kekesalan mereka, kemarahan mereka paling banyak. Kenapa mereka marah? Karena jelas mereka itu bukan pengen dividen. Kalau mereka pengen dividen, mereka nggak marah. Oh, nanti gue dapet dividen. Mereka nggak capek-capek nonton video, nggak balas-balas komen, nggak ngejelek-jelekin kami, nggak. Karena kerugian mereka, dan orang kalau ruginya semakin banyak, ada teori psikologisnya, nggak ada waktu saya jelaskan, mereka umumnya udah kena mental, nggak bisa lagi berpikir rasional. Otak rasional mereka, otak yang harusnya menerima informasi, yang harusnya bergerak ketika dengar saya ngomong ini, itu menolak semua pengajaran, fakta dan kebenaran yang ada. Orang kalau udah kepepet, udah menderita, udah ketakutan, otak rasionalnya nggak berfungsi. Dan hanya fokus mencari pembenaran diri. Anda tahu orang di jalan ditilang polisi pura-pura kesurupan, jadi viral, diketawain orang. Karena otak rasionalnya udah nggak jalan, dia udah takut. Dia cuma gimana gue nolong diri gue sendiri. Pembenarannya berupa apa? Dia bilang gue nyari dividen. Kalau nyari dividen harusnya dia nggak stres. Dia bilang fundamental masih hidup. Ini saham valuasinya murah, itu pembenaran. Saya bahkan buat satu workshop khusus untuk mengajarkan orang teruslah berpikir pakai otak rasional, jangan sampai kena mental kayak gini. Karena kalau kena mental ini nggak guna apa yang diajarin, nggak guna semua fakta, semua data, semua sistem nggak guna. Kalau udah kena otak rasional, udah kena mental. Dan sedihnya lagi, orang yang udah kena mental punya tendensi melakukan hal-hal bodoh karena otak rasionalnya sudah tidak berfungsi lagi. Dan berpotensi membuat mereka semakin celaka. Semakin turun, semakin dibeli. Semakin turun, semakin dibeli. Jual mobil, jual rumah, jual uang, pakai uang buat susu anak. Dia makin dibeli, kasihan. Karena otak rasionalnya udah nggak lebih baik. Udah nggak berfungsi. Jadi sedih. Akan ada waktunya mereka, tapi bagi yang ini secara psikologis juga akan ada waktunya nih. Kalau BBRI terus turun, semakin terpuruk, terus dibeli, akan ada waktunya mereka akan merasa panik, frustasi, marah dan takut, dan akhirnya mereka akan cut loss juga. Karena udah nggak tahan lagi menanggung penderitaan yang dirasakan. Sekarang mereka lagi tahan sekuatnya, otak udah nggak waras karena nyangkut di BBRI, terus beli uangnya, akan kalau semakin turun lama-lama mereka nyerah juga. Yes, rugi mereka akan lebih banyak, penderitaan mereka akan lebih banyak, cuma ya itulah, ya mau nggak mau, memang kalau udah nggak waras. Kayak gitu, dan itu terlihat investor korban flow-nya terus turun semakin dalam artinya semakin banyak investor retail yang menderita. Kayak gitu. Dan ya karena itu, karena orang pahlawan bursa sudah tidak berpikir rasional lagi, jadi ketika saya ya dalam tanda kutip menyarankan cut loss, pertama mereka saat ini kondisinya mereka marah, mereka sakit hati, nggak bisa terima, mereka bahkan pengen membuktikan saya salah. Padahal saya nggak masalah, saya salah. Saya waras-waras aja, saya happy-happy aja. Cuma karena mereka udah gak waras, mereka marah, sakit hati, mereka merespon dengan cara membeli saham BBRI lebih banyak lagi. Gue beli lagi. Asing jual, gue beli lagi. Padahal yang jualan bukan saya coba ketawa-ketawa. Anda ngasih untung ke asing dengan Anda melakukan itu. Jadi karena itu, terakhir ya saya jadinya, dan itu juga terjadi bukan cuma di BRI, terjadi di BCA, terjadi di Mandiri dan seterusnya. Dan karena itu
Jadi saya mikir, jujur saya ya dilema lah. Nanti saya jelaskan dilema saya. Saya galau, saya merasa pembahasan saya ini justru buat orang semakin marah. Bukan semakin percaya, buat para fundamentalis, para pahlawan bursa semakin marah. Karena saya kasih tahu fakta yang menyakitkan buat mereka, mungkin membuat mereka merasa bodoh, semakin marah. Justru direspon dengan membeli semakin banyak. Korban flow semakin turun, harga semakin turun. Jadi karena itu saya mau pamit dari BBRI. Maksudnya pamit, saya nggak akan mau bahas lagi nih BBRI sampai sampai sebulan ke depan. Saya nggak akan buat video ulik-ulik BBRI dan lain-lain. Saya hanya mau mendoakan supaya BBRI supaya semua pahlawan bursa dapat solusi terbaik lah. Kalau saya mendoakan pahlawan bursa cut loss, mereka tambah marah, tambah beli, tambah hancur harga BBRI. Kayak gitu. Jadi saya mau pamit. Saya rasa 4 bulan lalu saya melakukan konsep yang sama, berhasil. Mereka pada cut loss, harganya naik. 4-5 bulan lalu. Ada kok videonya, saya bahas juga, viral juga. Sekarang saya melakukan, mereka mungkin karena kesal waktu itu cut loss benar naik. Sekarang saya bilang cut loss, mereka beli semakin turun. Jadi saya udah deh, saya nggak ngerasa itu works lagi. Saya akan pamit dari BBRI. Saya akan beli BBRI, yes. Pasti akan beli. Ketika di territorial mulai cut loss, saya akan beli. Itu saya sebagai trader. Cuma sebagai edukator, saya nggak mau menginfluence Anda lagi. Terserah Anda. Mau beli silahkan, mau cut loss silahkan. Nah, saya merasa saya udah menjelaskan masing-masing efeknya. Jadi Anda sebagai orang dewasa bisa memutuskan Anda mau melakukan yang mana. Dan itu terjadi di BCA, Mandiri, dan lain. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan sedikit bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ini. Ya, kegalauan saya. Jadi ini. Oke, ini pertanyaan lain. Karena banyak juga yang nggak semua orang haters kok. Banyak haters yang menyerang saya, bahkan DM Telegram saya segala macam. Cuma banyak juga yang muji, banyak juga yang mempertanyakan, yang menurut saya menarik dibahas. Ini juga ada dari Formusas. Pertanyaan-pertanyaan newbie akan selalu ada di channel ini karena selalu ada orang baru masuk ke bursa. Sebagai penonton aja saya bosan dengar pertanyaannya, apalagi yang ngejelasin. Betul sekali, itu yang saya mention. Saya udah mengatakan semua ini bertahun-tahun, cuma saya tahu sekarang at least bulan Oktober aja ada 50.000 nyangkut terus baru. Mungkin banyak dari mereka yang nonton video ini dan kesel. Mereka belum paham, makanya mereka nyangkut. Mereka belum paham, makanya asing jualan, mereka malah terus beli. Kayak gitu ya. Dan saya setuju sih. Dan saya juga nggak pernah expect orang yang udah ikut workshop, yang udah ngerti bandarmologi, yang udah ngerti foreign flow untuk nonton video saya terus. Yang saya ngomong itu aja terus. Ya karena faktanya itu terus. Nggak bisa ngomong yang lain. Saya bukan tukang kecap yang setiap hari buat kecap baru jadi ada yang seru baru. Tuh fakta intinya kan cuma itu terus. Bukan tukang kecap. Jadi Anda bosan ya, apalagi yang ngejelasin. Ya saya nggak bosan sih karena saya tahu ada banyak orang yang bisa belajar. Saya sih nggak bosan ya. Kadang-kadang bosan, saya harus jujur. Kadang-kadang bosan. Cuma Anda ya nggak usah Anda denger lah kayak gitu. Saya tahu banyak orang yang nonton karena pengen nunjukin, wah berterima kasih, nggak usah kok, saya nggak cari duit dari YouTube, saya nggak peduli viewersnya berapa, saya cuma pengen ngomong oleh orang yang pengen dengar dan orang yang butuh tahu. Kalau Anda udah tahu, Anda nggak usah dengar. Thank you loh untuk ininya, kita sama-sama ketawa aja. Saya yakin orang yang bisa ketawa, bisa ngomong seperti ini pasti dia nggak nyangkut, pasti dia nggak dalam otak rasionalnya masih berfungsi dengan baik. Respect sama Pak Arga yang kesabarannya luar biasa menghadapi pahlawan bursa yang gagal paham. Lucu juga sih komen-komennya, betul lucu banget kalau orang yang waras, yang senang lucu, kasihan juga sih sebenarnya. Tapi mau nanya nih Pak Arga, apa nggak capek Pak? Apa pernah kepikiran nggak kalau ilmunya Pak Arga ini eksklusif aja, not everyone? Wah ini seru. Itu udah panjang banget saya cerita itu, cuma intinya saya selalu ngomong di workshop, di setiap awal workshop, intinya saya tuh memang suka ngajar. Yes, memang jadi pengajar dan jadi trader itu satu belok kanan, satu belok kiri. Seringkali yang di tengah pusing mau ngapain, saya harus belok kanan atau belok kiri. Dan apalagi saya edukator yang agak aneh kayak gitu. Cuma ya saya suka ngajar. Saya intinya ceritanya saya itu apa ya? Nggak ada maksud nyombong, cuma
saya itu gak pernah, tujuan saya ngajar, tujuan saya buat video, tujuan akhirnya itu untuk hobi, simpelnya gitu. Kalau dibilang tujuannya gak nyari duit, dengan mudah dipatahkan kan, tuh workshopnya bayar pakai duit. Ya, saya nggak bisa bilang gak nyari duit karena workshopnya aja. Tapi sejak hari pertama saya buat seminar, saya pengen ngajar, saya suka ngajar, saya bosan jadi trader terus. Karena jadi trader itu Anda nggak memberikan manfaat buat hidup orang lain. Anda cuma cuan. Pahlawan bursa cut loss, Anda cuan, Anda ketawa-ketawa. Thank you loh, udah. Nggak ada nilai tambah yang bisa Anda berikan ke orang lain. Buat diri sendiri banyak, betul. Ada banyak orang kaya raya di bursa saham, betul. Tapi aktivitas mereka di bursa saham nggak ngasih nilai tambah buat orang lain. Nggak ngasih nilai tambah buat perusahaan, karena perusahaan nggak dapat duit dari dia, nggak ngasih nilai tambah. Kalau yang sukses ya, kalau pahlawan bursa banyak ngasih nilai tambah buat influencer, buat asing. Kalau mereka yang cuan di bursa saham nggak ngasih nilai tambah apa-apa. Saya kalau di bulan November ini udah berhasil untung 150 juta, Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? 5 juta pahlawan bursa di Indonesia dapat apa? Kalau saya dapat untung 150 juta di bulan November, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya ngajar gini, saya ngajarkan kebenaran, sama nge-warning, saya mempersiapkan orang dengan Donald Trump, saya merasa saya do something buat Anda. Anda boleh nggak suka, nggak apa-apa, nggak semua kebenaran disukai, tapi itu tujuan saya. Jadi itu juga alasan kenapa saya membuat ilmu saya nggak eksklusif. Karena saya suka ngajar. Kayak gitu. Itu aja sih. Kayak gitu, saya suka ngajar, saya selalu bilang saya suka ngajar. Makanya saya nggak bosan karena saya suka ngajar dan saya ngerasa itu ini saya. Nggak semua orang ini ya nggak percaya, nggak apa-apa, nggak. Oke, lanjut. Menurut saya alasan kenapa para pahlawan bursa susah dikasih tahu karena Bang Arga bicara selalu dengan bahasa satir dan tidak dimengerti semua orang. Kalau baca komen-komen banyak influencer yang nonton ini masih bego banget, maaf. Jadi kalau diajar bahasa kelas tinggi mereka bingung dan salah mengerti. Menurut saya baiknya Pak Arga menggunakan metode mengajar sederhana seperti ketika pandemi kemarin, simpel, sederhana dan tidak banyak bahasa satir. Masalahnya pas pandemi kemarin saya belak-belakan, saya membuat bahasa pengajaran bandarmologi mudah dimengerti, hasilnya apa? Website kami diblok, Instagram kami dihapus, dihack, dihapus, data broker summary ditutup, investor retail ditutup dan lain-lain. Jadi saya sadar ya memang knowledge bandarmologi ini hanya buat yang ngerti aja. Efeknya ya akan ada banyak yang marah-marah yang salah mengerti. Ya, saya lebih prefer itu daripada nanti akun saham saya disuspend kayak gitu karena saya ngajarin bandarmologi, karena memang ini bukan ilmu yang sebaiknya yang disarankan dimengerti banyak orang, bukan seperti itu. Jadi itu alasan saya. Anda kalau nonton dari awal Anda sadar bahasa saya berubah. Setelah website kami diblokir, Instagram kami dihapus, setelah data investor retail ditutup matanya, karena saya tahu popularitas bandarmologi itu nggak boleh tinggi. Di mana-mana yang cuan itu nggak banyak. Saya nggak ngomong bursa saham, bisnis resto aja lebih banyak resto yang bangkrut daripada yang cuan. Seperti itu ya. Jadi itu alasan. Saya bukan niat menyusahkan, saya mau mencari keselamatan diri sendiri aja. Dan ya kalau YouTube saya dihapus, saya nggak bisa ngajar lagi dong. Kalau saya di ban, saya nggak bisa ngajar lagi, hobi saya hilang. Jadi memang saya nggak punya pilihan harus pakai bahasa seperti itu, nggak menyinggung orang lain. Cuma di sisi lain saya mau mengedukasi juga. Seperti itu. Karena kayak gitu, dan ya itu karena saya mengajarkan yang nggak boleh. Solusi lain ya saya masuk ekosistem. Tujuan saya mengajar adalah buat melahirkan pahlawan bursa baru. Saya bilang fundamental itu hidup, semuanya bagus, seperti itu bisa. Cuma ya saya nggak mau itu, bukan itu saya. Saya ngerasa saya nggak bohong. Kalau saya bilang fundamental masih hidup, beli saham fundamental bagus, harga pasti naik, itu ngebohong. Seperti itu. Orang lain nggak merasa ngebohong, berarti dia nggak ngebohong. Kalau saya ngebohong kalau saya ngomong gitu. Lanjut. Ini dari DM ya. Saya lihat Arga, saya lihat kamu pergi ke gereja, berat. Tapi apa yang kamu ajarkan ke orang lain itu adalah ajaran sesat. Huruf besar. Kamu bilang analisa teknikal sudah mati.
Saya nggak pernah bilang analisa teknikal sudah mati. Saya bilang nggak ada gunanya buat saya. Menurut saya analisa teknikal nggak bisa mati. Karena analisa teknikal itu muncul dari pemikiran, selera, feeling dari masing-masing orang. Jadi analisa teknikal akan mati ketika setelah kiamat. Karena selama orang masih hidup, dia masih boleh ngasih nama candlestick. Itu analisa teknikal. Selama manusia masih hidup, dia masih boleh narik-narik garis. Itu analisa teknikal. Selama manusia masih hidup, dia masih boleh mewarnai candlestick. Itu analisa teknikal. Selama manusia masih hidup, dia boleh nebak kalau harga mau naik. Itu analisa teknikal. Nebak harga bakal turun, itu analisa teknikal. Itu purely feeling, 100% feeling, semua orang beda, nggak akan pernah mati. Karena itu feeling manusia. Harga nggak pernah digerakkan analisa teknikal. Apapun nama candlesticknya yang Anda kasih, nggak akan merubah tujuan bandar di situ. Karena semua orang beda. Kayak gitu. Nggak ada hubungan harga saham sama teknikal, nggak ada. Ini cuma feeling analysis. Jadi nggak pernah mati. Saya nggak pernah bilang analisa teknikal mati. Saya bilang bagi saya tidak ada gunanya. Karena ternyata profit saya nggak lebih tinggi kalau candlesticknya saya warnain. Saya kasih nama. Ternyata nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah juga. Sama aja. Oke, lanjut. Fundamental sudah lama mati, betul. Harga saham disetir oleh bandar, betul. Lokal beli turun, asing beli, harga naik, betul. Itu semua betul. Itu semua fakta yang saya bukan cuma ngomong, saya tunjukkan semua data faktanya. Semua adalah ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan teori akademis yang ditentang oleh edukator seperti LKH, EMM, RK, TH, GG, LL, siapa ya, udah bingung ini banyak. Siapapun itu, sebagai anak Tuhan, kamu seharusnya malu dengan kelakuan kamu. Semua kamu lakukan hanya untuk mengejar uang. Tadi saya bahas, saya nggak lakukan ini buat mengejar uang karena saya suka ngajar dan saya ngajar yang saya anggap benar. Cuma kalau jadi mungkin simpelnya ini. Jadi setelah semakin saya dewasa, semakin saya ngerti kompetisi hidup, persaingan, saya sadar benar salah itu tergantung tujuan sih. Saya menyadari itu. Benar salah, makanya bisa ada orang perang, ada orang yang saling membunuh, dan merasa dua-duanya melakukan kebenaran. Karena benar salah itu tergantung tujuan masing-masing. Mayoritas 99 influencer yang menganggap ajaran saya sesat karena beda tujuan. Kalau tujuan saya adalah membuat harga saham BBRI turun, semakin turun, tujuan saya adalah mencetak para pahlawan bursa baru, supaya semakin tujuan saya adalah supaya orang di bursa saham nggak sedih, nggak stres, terus menjual rumahnya, menjual mobilnya buat beli BBRI. Kalau itu tujuan saya, benar saya pakat. Saya nggak, yang saya lakukan ini sesat, betul, karena nggak sesuai tujuan. Tujuan bursa adalah semakin banyak investor baru, semakin banyak orang transaksi, semakin ramai, semakin banyak orang membeli saham. Itu tujuan bursa. Jadi yang dilakukan bursa benar-benar. Yang dilakukan saya sesat kalau tujuannya itu. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya cuma mau mengajarkan orang supaya yang diajarin bisa mengerti yang saya maksud dan saya harap mereka profit. Itu tujuan saya. Nggak ada yang lain. Saya nggak peduli investor pahlawan bursa turun jadi 4 juta, jadi 3 juta sebagai edukator, saya nggak peduli. Jadi benar salah itu dari sudut pandang masing-masing, dari tujuannya. Jadi beda tujuan aja sih. Saya ya mau menyatakan saya sesat ya nggak apa-apa, saya nggak masalah kayak gitu. Oke, lanjut, masih ada ya. Sebagai orang yang lebih tua, saya menyarankan kamu berhenti dulu mengajar, cari Tuhan dan minta arahan. Wah, anytime kalau saya merasa ya saya pengen cari Tuhan, minta arahan, itu sesuatu yang saya lakukan konstan. Cuman so far Tuhan nggak nyuruh saya ini. Supaya kedepannya kamu bisa mengajar sesuatu yang benar dan pastinya nanti karir kamu sebagai edukator juga akan dimuluskan. Terima kasih, thank you. Itu aja ya. Ini hujan besar di sini sepertinya jadi suara agak ini karena saya udah di rumah kosong. Ini saya punya rumah kosong, saya buat video karena saya nggak lagi di kantor. Oke, itu aja sih. Oh, satu mungkin tambahan terakhir, ini udah berapa menit?
Udah 59 menit, saya cepet aja. Jadi tambahan mungkin. Jadi saya tahu yang saya lakukan kadang-kadang membuat orang marah, membuat orang sakit hati. Karena ya, kebenaran itu pahit, saya tahu. Dan nggak semua orang, ya kebenaran yang saya pilih itu pahit. Dan banyak orang kesal dengan itu, saya tahu. Mungkin itu salah satu background saya sebenarnya buat ngatur duit. Karena ada bagian dari saya pribadi yang saya pengen oh ya, untuk pembahasan saham BBRI udah habis ya. Kalau Anda bosan, skip aja, langsung udahi. Saya mau curhat aja dikit. Jadi ada bagian dari saya yang pengen saya jadi pengajar yang disukai, kayak fundamentalis, kayak influencer yang ngomong cantik-cantiknya aja. Terus saya bilang mau apa? Karena kalau saya ngajarin fundamental itu masih hidup, bagi saya sesat. Bagi saya nggak mau melakukan hal yang saya sesat. Saya bohong, saya dosa kalau saya melakukan itu. Itu sebabnya saya buat ngatur duit. Karena menurut saya ngajarin orang ngelola uang itu nggak akan merugikan siapa-siapa. Kalau saya ngajarin orang cuan itu merugikan banyak orang. Saya ngajarin orang mengikuti asing itu mengorbankan jutaan pahlawan bursa, betul. Kalau saya ngajarin orang ngelola duit yang dia miliki nggak ngerugin siapa-siapa. Jadi kalau ngatur duit tahun lalu sukses besar, ada ratusan ribuan orang mau belajar ngatur duit. Sebenarnya dulu saya punya goal, ya udah gue berhentiin aja CTS. Saya berhenti aja workshop CTS, at least hobi saya ngajar ini terpenuhi. Cuma sayangnya nggak laku, nggak ada orang yang mau belajar ngatur duit, walaupun itu sangat penting, bahkan bisa lebih penting dari belajar investasi saham, belajar bandarmologi. Cuma orang nggak mau, jadi saya tetap ngajar, sorry. Cuma ya saya masih mikir lagi sih ke depannya apakah saya mau lanjut ini atau enggak. Karena, oh ya ini terakhir ya, ini kembali lagi di sesi curhat, tolong di skip bagi yang udah nggak minat dengan masih cari pembahasan saham, di skip aja. Oke, ini dilema yang lagi saya pikirkan karena jadi masalah saya itu trader trader atau investor bagi saya sama. Menurut saya mayoritas investor di Indonesia adalah trader yang lagi jangkut, bagi saya sama. Kayak gitu. Sebagai trader, saya berharap BBRI turun. Jadi itu kegalauan saya seringkali. Syaratnya kalau BBRI turun, saya berharap pahlawan bursa beli. Semakin banyak beli. Semakin banyak pahlawan bursa beli, harga akan semakin rendah. Dan jujur, kalau saya ngitung secara finansial, saya lebih happy BBRI turun 2.000 daripada ada ikut workshop. Atau BBRI turun ke 3.000, beli, dan ketika di cut loss retail di 3.000, saya akan lebih untung beli itu daripada saya ngadain workshop. Saya jadi edukator, kalau secara finansial. Jadi galau. Karena sebagai itu selalu kayak gitu. Cuma itu sebagai trader, cuma sebagai indikator saya prihatin dengan penderitaan dan kerugian para pahlawan bursa. Karena saya yakin para pahlawan bursa, dan semakin banyak ruginya, saya nggak yakin mereka bisa recover. Sekarang aja udah banyak yang sakit hati. Kalau setelah nanti di kemudian hari mereka cut loss, ruginya terlalu banyak, mereka kesel, mereka keluar dari saham. Dan kalau mereka kapok di saham, mereka pindah ke instrumen lain. Kalau mereka pindah ke instrumen lain, ya bursa semakin sepi. Jadi saya sedih sebagai edukator. Saya pengen ngajarin tentang saham kan. Kayak gitu. Setelah mereka cut loss, mereka kripto, nanti saham naik, kripto turun, ya selesai kan. Kasihan. Jadi itu kegalauan saya. Dan di sisi satu lagi, profit saya sebagai trader atau investor, semakin banyak pahlawan bursa yang bodoh, lugu, nekat, mudah dipengaruhi influencer, itu semakin besar profit saya. Kalau pahlawan bursa cut loss sekarang, minggu depan, mungkin 2 minggu lagi saya udah bisa cuan di BBRI. Kayak gitu. Profit semakin lugu gitu. Cuma kalau semakin banyak orang yang ngikutin asing, nanti saya masuk, banyak akun masuk, bisa dibanting lagi sama asing. Jadi itu kegalauan. Jadi ya saya nggak tahu kenapa sebut ini, cuma ya itulah kegalauan saya, ya cuan saya semakin besar. Dan sebagai edukator, income seminar dan viewers YouTube terus menurun. Dan income terbesar edukator adalah jadi brand ambassador. Jadi ya sebenarnya ya
Ini kembali lagi curhat, saya nggak tahu kenapa saya curhat gini kayak karena ini saya baru ngomong sama orang. Jadi intinya sebenarnya di akhir bulan Desember nanti saya akan mikir apakah di tahun 2026 nanti, karena jadwal workshop akhir tahun nggak akan saya cancel, saya bukan Dua Lipa kayak gitu, karena ya saya ada waktunya juga kayak gitu. Jadi nah intinya saya sedang mikir apakah saya akan mengurangi aktivitas saya sebagai edukator karena viewers menurun, income menurun, dan bahkan saya pernah curhat ke teman saya, dia nanya, lu masih buat seminar? Dia tanya, intinya ngapain nih sahabat saya, gue bilang, dan saya bilang, secara finansial sih harusnya gue udahin nih. Cuma saya tahu saya punya pegawai, kalau saya cuma jadi trader, saya nggak butuh pegawai sebanyak itu. Saya tahu saya punya alumni, saya punya komitmen. At least kalau saya berhenti atau mengurangi secara drastis workshop-workshop yang kami ajarkan ke depannya, workshop yang di tahun 2026 mungkin cuma 2 kali, 3 kali kayak gitu, saya tetap akan komit dengan alumni, yes, itu janji saya. At least 1,5 tahun, 2 tahun ke depan saya akan komit buat konten buat alumni, nge-upgrade sistem, tapi buat alumni aja nggak dijual karena fokus saya jadi saya kalau saya nggak jadi edukator lagi, saya cuma satu arah, cuma tadi. Saya sekarang cuma berharap BBRI hancur, cuma berharap itu. Jadi lebih enak tentunya sebagai trader, kayak gitu. Itu yang saya coba pikirkan, saya coba ini kan profit, karena ya profit sebagai edukator itu nggak besar, hatersnya banyak dan tapi ya jadi saya saat ini sebagai edukator, kepuasan sebagai edukator itu didapat ketika ya di sisi lain walaupun secara uang nggak dapat, nggak banyak lah, jahat saya bilang nggak dapat banyak workshop yang lebih sepi, nggak banyak, tapi ada kepuasan yang didapat karena melakukan kebaikan buat orang lain. Tapi dilema karena saya harus mengkritisi edukator yang memberikan pengajaran yang sudah kadaluarsa. Dan yang saya paling sedih di bursa kita itu adalah banyak investor yang punya mindset benar itu salah, bayar itu salah, gratis itu benar. Saya nggak minta Anda ikut workshop saya, cuma hilangkan mindset itu. Karena banyak orang membenci apa yang saya katakan, menolak apa yang saya katakan karena saya buat workshop. Padahal Anda nggak perlu ikut workshop untuk tahu itu. Yang penting Anda tahu knowledge-nya. Karena workshop itu bayar itu salah. Karena kenyataannya sekolah bayar, kuliah bayar, bahkan sebagai edukator saya tahu banget mengajarkan sesuatu secara gratis itu nggak works. Orang yang belajar secara gratis itu pemahamannya jauh lebih rendah daripada bayar secara berbayar. Itu pasti. Saya udah tahu banget. Saya pernah buat gathering gratis, itu ngaco banget gathering itu. Orang nyampah, orang gak niat, orang itu semuanya. Kalau bayar langsung ada screeningnya. Bahkan saya tahu banget, kalau saya mau alumni kami semakin sukses, semakin besar tingkat rasio keberhasilannya, kami naikin harga workshop 3 kali lipat. Karena saya pernah bahas kemarin, orang kaya kalau belajar lebih mudah cuannya. Belajar hal yang sama. Saya naikin 4 kali lipat, lebih gampang cuannya. Karena ujungnya kalau naik workshop dinaikin 4 kali lipat harganya, yang ikut bandar melogi semakin dikit. Mungkin income lebih banyak dan tingkat keberhasilan makin besar. Bocoran, mungkin arahan saya ke depan, tahun depan seperti itu aja. Kayak gitu. Fokus trading, fokus workshop, dengan harga mahal, hanya orang-orang tertentu yang... Cuma saya masih pikirkan, saya nggak tahu, saya lagi galau aja karena saya galau simple karena saya ngeliat begitu banyak orang nyangkut, begitu banyak orang stres di BBRI, dan apa yang saya ajarkan dilakukan sebaliknya. Jadi saya mikir lagi, ya itu aja sih, saya nggak ngerti kenapa saya curhat gini di weekend, harusnya saya senang-senang, cuma ya udah. Itu aja, tapi at least buat rekan-rekan yang ini semoga, yang pasti saya pamit dari BBRI, saya nggak akan bahas at least sebulan ke depan. Sebelum retail cut loss besar-besaran, saya nggak akan bahas. Simpelnya kayak gitu.
saya nggak akan buat video khusus, saya nggak akan bahas di BBM sebelum retail cut loss besar-besaran, sebelum asing nggak usah retail cut loss karena saya nggak tahu kapan retail cut loss kan, itu cuma asumsi. Sebelum asing masuk besar-besaran lagi, saya nggak akan bahas BBRI, jadi saya fokus cari cuan di BBRI aja. Saya nggak akan bahas, saya nggak mau buat orang semakin marah. Tapi kita lihat ke depan aja kira-kira kapan IHSG naik, kapan BBRI naik, kapan saham-saham blue chip lain naik, kembali lagi diborong asing. Mudah-mudahan dalam waktu sedekat mungkin supaya yang cut loss ruginya nggak semakin banyak. Oke, itu saja. See you next time. Sampai jumpa dalam kesempatan. Thank you buat semua komentarnya. Thank you.